Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya sesungguhnya orang-orang yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, dan mereka orang-orang yang mendirikan salat secara sempurna dan membayarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan mereka itulah yang telah mendapat petunjuk. Sadaqallahul Azim, surat At-Taubah ayat yang ke-18. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama supaya kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tentang adab di masjid. Kenapa kita harus mengetahui adab di masjid? Karena masjid adalah rumah Allah. Itulah kenapa dalam Al-Quran setiap kali kata masjid disebutkan Allah selalu dihubungkan dengan kata Allah. Seperti yang tadi kita bacakan di surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Semua masjid adalah milik Allah, karena itu dihubungkan dengan kata Allah. Dan ketika kita berada di masjid, kita sedang berada di rumah Allah. Ibaratnya kita datang ke rumah orang, maka perlu ada adab, perlu ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kita langgar. Datang ke masjid, duduk di masjid adalah ibadah yang besar nilainya. Karena kata Nabi dalam hadis yang sahih, kalau di padang mahsyar ada 7 manusia yang diamankan Allah saat manusia berdiri selama 50.000 tahun di bawah teriknya panas matahari di padang mahsyar. Tapi ada 7 manusia yang diamankan oleh Allah yang tidak ikut berdiri dan tidak ikut merasakan surpayanya di padang mahsyar. Satu di antara yang 7 kata Nabi, wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, orang-orang yang merasa tentram hatinya duduk di masjid-masjid Allah. Namun demikian, keberadaan kita di masjid boleh jadi bisa berubah menjadi maksiat dan dosa kalau kita tidak memiliki adab. Perhatikan surah Al-Baqarah 114 kata Allah, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmuh wa sa'a fi kharabiha. Tidak ada orang yang lebih zalim kata Allah daripada mereka yang menghalangi orang berzikir menyebut nama Allah di masjid-masjidnya. Menghalangi orang berzikir bukan berarti menutup pintu masjid, bukan berarti menutup akses jalan ke masjid. Tapi salah satu menghalangi orang berzikir di masjid adalah kita bercerita, kita ngobrol saat orang beribadah di masjid. Ada orang baca Quran, kita berbicara. Ada orang berzikir, kita berbicara. Ada orang lagi sholat sunat, kita berbicara. Berbicara di masjid itu bahagian daripada menghalangi orang menyebut nama Allah di masjid-masjidnya, dan kata Allah, itulah orang yang paling zalim. Jika dia di masjid tapi keberadaannya mengganggu ibadah orang lain. Karena itulah kita perlu lihat bagaimana aturan kita masuk masjid, bagaimana aturan kita berada di masjid, agar ini benar-benar menjadi ibadah yang besar bagi kita bersama. Pertama, kita lihat surat Al-A'raf ayat 31. Kata Allah, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid.
wahai anak Adam, kalau engkau mau datang ke masjid, kata Allah, maka pakailah pakaian yang paling baik. Itu adabnya. Kita kalau datang ke masjid, seperti apa kita menghadap pejabat? Kalau nggak akan lebih, minimal samalah pakaian kita ke situ. Jangan kita ke masjid datang menghadap Allah pakaiannya ala kadarnya. Ada sebagian yang berpakaian pakaian yang sudah lusuh. Kalau tidak ada pakaian lain soal. Ini pakaian yang bagus lebih banyak. Kita pergi pesta, pergi baralik, pakaiannya masya Allah mahal. Menghadap Allah ke rumahnya, kita pakaiannya pakai kaos oblong, pakai pakaian yang mungkin aromanya tidak sedap. Oleh karena itu perhatikan pakaian kita kalau berangkat dari masjid. Para hadirin, kalau bekerja di luar rumah, yang badannya berkeringat, mungkin bajunya sudah basah karena keringat, bawalah pakaian ganti. Datang ke masjid salat zuhur berjamaah, gantilah pakaian itu. Karena pakaian kita ini akan menjadikan orang di sekitar kita nyaman pula beribadah. Kalau aroma badan kita, aroma pakaian kita tidak sedap, orang di sekitar itu juga tidak nyaman beribadah. Menjaga kenyamanan pada orang itu penting, bahagia dari ibadah kita pula. Kalau ada kita punya keluarga, mungkin mohon maaf yang sudah tua bangka. Orang tua bangka kan tidak bisa lagi mengurus dirinya dengan baik. Kalau dia mau datang ke masjid, perhatikan pakaiannya, ganti pakaiannya. Itu kenapa Nabi katakan setiap hari Jumat wajib laki-laki yang dewasa mandi. Kata Nabi, setiap laki-laki yang sudah bermimpi wajib mandi setiap Jumat. Apa maksudnya itu? Kita datang sholat Jumat ini, tampillah dengan tampilan yang indah. Aroma tubuh kita baik, pakaian kita baik, sehingga semua orang merasa nyaman dengan keberadaan kita di rumah Allah. Itu adab kita datang ke masjid. Allah perintahkan pakai pakaian yang terindah kalau engkau datang ke rumah Allah. Yang kedua, hadis dari Jabir, hadis dari Bukhari Muslim. Man akala sauman aw basalan falyatazilna aw qala falyatazil masjidana wal yaqut fi baitihi. Siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka jangan dia datang ke masjid kami, hendaklah dia di rumah saja. Ini bukan berarti kalau kita ingin menghindari masjid makan bawang, tidak begitu maksudnya. Para hadirin, kalau mau ke masjid perhatikan aroma mulutnya. Kalau habis memakan sesuatu yang aroma tidak sedap, kalau kita makan jengkol, makan patai, maka bersihkan mulut kita dulu. Makan dulu sesuatu yang bisa mengurangi aromanya. Jangan datang ke masjid aroma mulut kita tidak sedap, membuat orang di sekitar kita sampai kiri kanan kita merasa tidak nyaman dengan kita. Itu penting kita perhatikan, terutama untuk salat subuh. Kadang kita malam sudah makan sesuatu yang tidak sedap, aromanya pagi dan gosok gigi, datang ke masjid tanpa gosok gigi, aromanya tidak sedap. Tidak beradab kita datang ke rumah Allah begitu. Gosok gigi kita itu. Itu kenapa Nabi mengatakan, andai tidak membebani umatku, saya paksa mereka menggosok gigi setiap salat. Itu adab kita datang ke masjid. Kalau kita memakan aroma seperti sekarang ada durian musim, jangan ke masjid dalam pengertian kalau mau ke masjid nanti makan duriannya sepulang dari masjid. Nanti kalau kita santau misalnya, pasti orang di sekitar kita tak nyaman dengan aromanya. Tidak beradab kita datang ke rumah Allah begitu. Kata Nabi, jangan kau makan sesuatu yang aromanya tidak sedap lalu engkau datang ke masjid. Kalau begitu di rumah saja, kata, tidak usah datang ke masjid. Tidak beradab begitu namanya. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari Muslim, idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atan qabla yajlis. Bila kamu masuk masjid, jangan pernah duduk kecuali salat 2 rakaat. Ini adab. Kita kalau masuk masjid jangan duduk. Adabnya salat 2 rakaat. Kecuali ketika khutbah berlangsung, boleh duduk. Lain daripada itu, salat dulu, jangan duduk. Adabnya begitu. Tapi maksud yang lebih hebat dari ini, kalau kita disuruh salat masuk masjid, artinya apa? Masuk masjid dalam keadaan suci.
Jangan kita masuk masjid dalam keadaan tidak suci. Karena masjid rumah Allah yang suci. Itu kenapa Nabi kalau pergi ke masjid itu wudunya di rumah. Sehingga Nabi di rumah sudah dalam keadaan suci, masuk masjid langsung salat 2 rakaat. Adabnya begitu. Itu kenapa saya secara pribadi tidak menyetujui kalau ada acara akad nikah di masjid. Pada masa Nabi tidak ada akad nikah di masjid. Nabi itu akad nikah di rumah saja. Para sahabat di rumah saja. Kenapa saya sujud di masjid? Satu, perintah Nabi kalau masuk masjid salat 2 rakaat. Coba perhatikan yang masuk tamu-tamu ke masjid. Ada tak salat 2 rakaat? Tidak. Yang mau nikah pun tak salat 2 rakaat ya. Apalagi yang lain. 2, siapa yang bisa menjamin yang masuk masjid itu suci? Bisa jadi perempuan haid yang masuk masjid. Padahal perempuan haid yang junub haram masuk masjid. Dia tidak peduli. Apalagi aturan tidak ada pula dibikin, tidak ada pula yang mau ya menyeleksi yang masuk masjid itu. Kalau menikah hanya di rumah saja, tidak usah di masjid. Kecuali bisa ditegakkan aturan. Satu, yang masuk masjid mesti berwudu, mesti salat sunat, tidak boleh haid, tidak boleh foto rame-rame campur laki-laki perempuan. Ini sekarang banyak masjid dikotori. Memang tidak dikotori fisiknya, tapi dikotori rohani masjid dengan aktivitas yang sejatinya sudah berubah jadi maksiat dalam masjid. Lalu berikutnya kata Nabi, innal musalli yunaji rabbah falyanzur bima yunajihi bi wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Bila ada orang salat, kata Nabi, dia sedang bermunajat dengan Tuhannya, dia sedang berdialog dengan Tuhannya. Kalau ada orang sedang salat, kau jangan pernah keraskan bacaan Qur'anmu. Kita datang ke masjid, orang lagi salat sunat, jangan mengganggu ibadah orang dengan ibadah kita. Kalau ada orang lagi zikir dari salat sunat, jangan baca Quran dengan keras. Pasti salatnya terganggu itu. Pasti ibadahnya terganggu itu. Bayangkan para hadirin, baca Quran saja tidak boleh keras dalam masjid, apalagi mautah, apalagi berbincang, bercerita, tertawa. Kalau mau berbincang, tertawa di luar. Jangan dalam masjid. Masjid tempat orang berzikir, beribadah, membesarkan nama Allah. Tidak boleh ibadah kita mengganggu orang ibadah orang. Itulah kenapa kadang-kadang saya itu dari pesan ke jamaah, kalau ramai jamaah sudah berkumpul hari Jumat itu tidak usah lagi murattal jam menjelang Jumat itu tidak usah, biarkan orang berzikir masing-masing, jangan diganggu ibadah orang. Mau orang mau sholat sunat. Nah yang terakhir kata Nabi, akan datang satu masa yahlikuna fi masajidihim, umatku akan duduk berkumpul di masjid-masjid. Tapi kata Nabi, walaysa humumuhum ila dunya, yang mereka perbincangkan di masjid dunia. Mereka di masjid berbincang bisnis, berbicara tentang urusan kantor, urusan pekerjaan, urusan harta, urusan dunia. Kata Allah, Allah tak perlu orang-orang itu datang ke masjid. Dan bila kau dengar mereka begitu, jangan pernah duduk bersama mereka. Para hadirin, kalau ingin berbicara bisnis, tuh di luar. Itu kenapa Nabi membangun pasar di samping masjid. Yang mau berbisnis keluar dari masjid, pasar di samping masjid. Yang mau masuk masjid, tinggalkan bisnis di luar. Wazarul bai', tinggalkan bisnis. Masuk masjid, hilangkan bisnis. Ini kadang-kadang ada orang diundang ke masjid, tapi dia kemudian mengiklankan produk tertentu. Tak boleh. Haram berbisnis di masjid. Bahkan ada sebagian ustaz juga yang punya travel umrah kemudian dan mengiklankan travel umrahnya di jamaah di masjid. Tidak boleh. Untung dunia tidak ada di masjid. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang jual beli di masjid, transaksi di masjid, katakan padanya, semoga Allah menghancurkan bisnismu. Itulah adab-adab yang perlu kita jaga selama kita berada di masjid Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi